X360 11G4 EE. Nah itu serinya. Nah, ini laptopnya. Oke teman-teman, ini beratnya kurang lah dari sekilo ya. Terus untuk layarnya dia sudah 12,5 in. Nah, jadi ringan, tipis juga, nggak terlalu menuhin kantong kalau kalian bawa, baik itu ngampus, ngantor, atau ke sekolah. Untuk fiturnya sendiri kita cek dari fitur luarnya dulu ya. Oke, ini yang pertama di sebelah kanan kita bisa lihat di sini colokan untuk charger yang dipakai DC. Nah ini ada indikatornya juga. Nah, kemudian di sampingnya ada colokan untuk kabel LAN RJ45 untuk kalian yang mau langsung koneksi internet menggunakan kabel ya, langsung ke sini. Kemudian di sampingnya ada colokan ke proyektor tipe HDMI. Nah terus di sampingnya lagi ada USB 2.0. Nah terus di sampingnya lagi ada colokan untuk Type C, USB bentuk Type C ya, USB Type C. Kemudian di sampingnya lagi ada colokan untuk micro SD. Nah fungsi dari USB Type C ini, semisal kalian mau connect ke proyektor yang model colokannya tipe lama ya, model VGA, jadi kalian bisa beli penghubungnya atau dongle-nya yang dari Type C ke bentuk VGA lama. Dan ada juga untuk yang lainnya juga bisa, misalkan dongle-dongle untuk colokan RJ45 juga bisa kalian hubungkan di sini. Intinya yang terhubung dari Type C ya, bentuk dongle-nya, baik itu Type C ke VGA, Type C ke HDMI dan lain sebagainya. Terus kemudian di sebelah kirinya, itu sebelah kanan tadi ya, sebelah kirinya ada tambahan untuk USB lagi. Kemudian ada untuk combo jack audio. Di sini untuk kalian biasa dengar musik menggunakan headset atau headphone atau earphone bisa. Kemudian di sini ada untuk tombol powernya, dan yang terakhir ada adjust volumenya up and down untuk tombol volume ya teman-teman. Oke, belakangnya masih segel, jadi masih aman, tidak pernah tersentuh obeng, servis. Oke, kita buka ya. Sorry. Kita buka. Oke, ini dia bentuknya ya teman-teman. Nah, ini tipenya ProBook X360. Nah, kalau sudah X360 itu maksudnya adalah bisa dilipat 360 derajat ya. 360 derajat. Jadi bentuknya nanti udah bisa kayak gitu teman-teman. Bisa dilipat 360 derajat. Kemudian karena dia X360 otomatis juga sih, ada beberapa yang X360 itu cuma punya satu kamera. Nah khusus yang ini dia punya double kamera ya teman-teman. Kamera satu di sini, mungkin kalian bisa zoom lihat di sini. Kemudian kamera dua ada di sini ini ya. Nah itu ini kamera dua ya. Kamera satunya ada di bagian layarnya di sini. Nah kemudian dia sudah di samping fitur luarnya itu, untuk sistemnya dia sudah menggunakan prosesor Intel Core M3 generasi ke-8 ya teman-teman. Itu hampir mendekati Core i5 lah, seperti yang kita kenalkan. Ada beberapa prosesor Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, ada Core i9 Ultra namanya yang terbaru sekarang. Nah itu tingkatannya ya, ini sudah mendekati Core i5 lah.
Kemudian untuk penyimpanannya bermacam-macam, ada yang 256, ada yang 512, tergantung nanti kalian pilih variannya kayak gimana. Kemudian untuk RAM-nya sendiri juga berbagai macam varian, ada yang 4, ada yang 8 gitu. Nanti bisa dipilih sesuai selera kalian untuk kapasitas RAM dan juga SSD ya, atau penyimpanan. Oh ya, ini sudah SSD ya, jadi nggak pakai hard disk teman-teman. Karena kalau pakai hard disk kendalanya itu satu. Yang pertama, dia ketika ditekan tombol power tuh lama sekali untuk bisa nyambung, untuk bisa tampil ke desktop karena loadingnya itu luar biasa. Nah, solusinya selain kita menghapus junk file atau sampah-sampah pada sistem, kemudian menonaktifkan beberapa fitur-fitur aplikasi yang tidak terpakai di Task Manager, itu juga bisa membantu, tapi lebih efisien kalau kita menggunakan atau mengganti penyimpanannya dari hard disk ke SSD. Nah, oke, kita coba sekarang untuk hidupkannya. Fiturnya sudah tadi, prosesornya sudah, RAM-nya sudah aku jelaskan. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, karena dia SSD, otomatis bisa langsung kalian cek seberapa cepat sih laptopnya untuk bisa nampil ke desktop. Nah, ini aku udah tekan tombol power tadi ya. Nah, ini cuma butuh beberapa detik doang untuk bisa tampil ke desktopnya, jadi nggak makan waktu banyak, apalagi untuk kalian yang pengen kerja cepat gitu. Nah, ini kita rekomendasikan untuk teman-teman yang 80% kegiatannya itu administrasi. Nah, untuk anak-anak kuliah atau guru-guru untuk bikin perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini dia juga sudah otomatis touchscreen ya teman-teman. Ini agak mantul gitu ya, tapi karena cahaya dari depan nggak ada masalah untuk layarnya ya teman-teman. Oke, seperti ini aja. Nah, untuk touchscreen-nya kita langsung coba aja. Nah, oke, bisa kalian lihat sangat smooth sekali, sangat lembut sekali. Nah, touchscreen-nya bisa kita cek langsung. Oke. Oke, itu ya teman-teman. Jadi presisi sekali, kemudian responsif screen-nya ya teman-teman. Presisi dan responsif, dan mantap lah intinya untuk touchscreen-nya. Oke, keren banget kan? Nah, jadi untuk laptop ini daripada kita beli yang baru harganya 5 jutaan, mending beli yang second build up kayak gini. Nah, jadi ini termasuk laptop produk second build up ya teman-teman, jadi bukan laptop baru. Cuma laptop ini penggunaannya internasional, penggunaan dari perusahaan-perusahaan besar di Singapura sana yang menjadikan laptop ini sebagai fasilitas untuk para pegawai atau karyawannya di sana. Nah, biasanya itu terjadi regulasi atau pergantian unit atau penggantian fasilitas. Nah, yang biasa mereka gunakan di sana, akhirnya kita import ke Indonesia. Nah, itulah yang kami tawarkan ke teman-teman. Nah, ini harganya jauh di bawah harga laptop Intel Celeron yang baru. Misalkan kalian mau beli baru nih, nah laptop sekarang kan harganya rata-rata 5 jutaan tuh. Nah, dengan harga 5 jutaan itu kalian bisa
dapat laptop ini malah jauh lebih irit. Ini harganya di 2 jutaan aja, jadi sangat hemat budget buat kalian. Dan yang dibeli yang baru itu biasanya dia belum tentu ada fitur-fitur seperti ini. Yang pertama, kameranya 2, itu kan kelebihannya nih dibanding kita beli laptop yang baru dengan prosesor Intel Celeron. Nah, itu kameranya udah 2, terus touchscreen juga, kemudian bisa dilipat 360 derajat. Itu udah banyak banget kelebihannya dibanding beli laptop yang baru. Bukannya maksud nakut-nakutin ya, cuman kalau ada yang lebih menghemat budget kalian, kenapa enggak gitu kan. Nah, ini kita coba lipat 360 derajat ya. Ini seperti ini teman-teman. Nah, oke, bisa dilipat. Nah, jadi biasanya kalau kita beli laptop baru, jadi gini ya teman-teman, 360 derajat ya, tampilannya kayak gini. Oke. Misalkan kita beli laptop baru nih. Nah, laptop baru itu kan tipe-tipe konvensional biasanya untuk flipnya itu dia sampai 160 derajat untuk flipnya. Ini kan 360 ya. Nah, jika nggak sengaja kena hentakan, misalkan laptop yang baru nih nggak sengaja kena hentakan di sini, otomatis kan engselnya ini pasti akan patah, dan pastinya harus ganti LCD. Nah, tapi kalau laptop ini kan sudah 360 derajat nih, bisa tidur lurus kayak gini, jadinya aman walaupun kena hentakan. Itu jadi untuk resikonya juga tipis ya teman-teman, enggak minim resiko lah gitu. Nah, kemudian kita tes untuk fitur yang lainnya. Kita masuk ke fitur kamera. Nah, ini kamera 2 ya teman-teman. Nah, kamera yang di sini. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Aku bikin full dulu, maximize. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kamera 2. Terus kamera pertamanya tinggal di switch aja, ada icon di sini, kalian tinggal switch. Nah, ini untuk kamera 1 ya. Ya, jadi kelihatan. Sorry. Nah, ini untuk kamera 1 yang ada di depan ya teman-teman. Nah, ini untuk kamera 1, kemudian switch lagi. Nah, ini untuk kamera kedua. Misalkan kondisinya dalam kondisi terlibat nih 360. Kita ganti, kita switch. Nah, ini dia kameranya, kamera kedua.